Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Manarema hari ini. Suatu acara kita akan mengupas renungan-renungan singkat firman Tuhan yang mudah kita ingat sehingga kita mudah mempraktekkan, melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Itu jelas Allah menghendaki demikian, bukan cuma pendengar firman. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berkali-kali setiap hari kita dengar firman Tuhan, kita bisa menjadi pelaku firman yang baik untuk memenuhi kehendak Tuhan. Mari kita buka acara Manarema hari ini dengan doa. Terpujilah namamu Tuhan, karena kami boleh berjumpa kembali dengan seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan acara Manarema hari ini Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu Tuhan untuk menghidupkan kami. Karena firman-Mu bisa mengubah bahkan perilaku kami Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, dalam acara Manarema hari ini, saya ingin membahas tentang sifat moral Allah yang lain, yaitu Allah itu benar. Kalau minggu yang lalu, ya pada beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas Allah itu kudus. Dan kita akan membahas kali ini sifat moral Allah, Allah itu benar. Jadi maksudnya adalah bahwa Allah itu benar, itu merupakan satu-satunya standar kebenaran yang ada. Firman Tuhan dan segala hukumnya itu adalah benar adanya. Tidak terdapat sedikit pun kesalahan dalam wilayah kebenaran Allah. Itu maksudnya Allah itu benar. Ya, dapat menjadi standar kebenaran. Firman-Nya dan segala hukumnya itu benar adanya. Bahkan dikatakan tidak terdapat sedikit pun kesalahan di dalam wilayah kebenaran daripada Allah. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat dalam Yeremia pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Sekali lagi, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Nah, ini pengakuan dari kitab Nabi Yeremia bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang tidak punya kesalahan. Nah, saudara sekalian, karena Tuhan kita adalah Allah yang benar, maka kita juga dituntut untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan, hidup benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Berarti hidup benar sesuai dengan standar kebenaran daripada Allah. Bukan hidup benar sesuai dengan standar manusia, tidak. Tapi hidup benar sesuai dengan standar kebenaran Allah. Sesuai dengan kehendaknya, saudara. Karena itu adalah konsekuensi kita mempunyai Allah yang benar. Maka kita juga harus hidup dalam ukuran yang benar. Sesuai kehendak Allah. Sesuai standar daripada Allah. Yohanes 3 ayat 33 mengatakan demikian. Siapa yang menerima kesaksiannya, kesaksian Tuhan itu, nyanya huruf besar, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Perhatikan, siapa yang menerima kesaksian Tuhan, maka ia harus mengaku bahwa Allah adalah benar. Saudara, ya, itu adalah sesuatu yang harus dituntut oleh firman Tuhan. Kalau kita menerima kesaksian daripada Tuhan, maka kita juga harus bisa mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita, bahwa Allah itu adalah benar, saudara. Coba kita lihat juga, bandingkan dengan Keluaran pasal 9 ayat 27. Dikatakan bahwa lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Ini sebagai contoh bagaimana Firaun saja, Raja Mesir saja,
itu mengakui di hadapan Musa dan Harun bahwa Tuhan itu yang benar. Sekali lagi, ini pengakuan Firaun yang sangat luar biasa. Ia mengaku bahwa Tuhan itu yang benar, sedangkan aku dan rakyatku lah yang salah. Ini pengakuan yang sangat luar biasa daripada Firaun. Kalau Firaun saja bisa mengaku bahwa Tuhan itu yang benar, maka kita yang menjadi anak-anaknya, kita juga harus lebih bisa mengaku bahwa Allah itu benar. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 untuk menguatkan kita bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang benar, Allah yang tidak pernah punya kesalahan, saudara ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini sangat luar biasa. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 itu mengatakan supaya kita mengenal yang benar. Maksudnya adalah Allah yang benar. Dan bukan cuma mengenal yang benar, kita juga ada atau tinggal di dalam yang benar. Tinggal di dalam Allah yang benar. Bahkan dikatakan Yesus adalah Allah yang benar. Ini sangat luar biasa, saudara. Kita mengaku Yesus adalah Allah yang benar, kita harus mengenal Allah yang benar, dan kita harus tinggal di dalam Allah yang benar. Itu sebabnya saudara sekalian, saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan ini, kita mengenal Allah yang benar, kita tinggal dalam Allah yang benar, maka kita akan hidup benar dalam ukuran ilahi, yaitu sesuai dengan kehendak Allah dan standar daripada Allah. Dan kalau kita hidup benar, saudara, maka yakin bahwa saudara semuanya akan bisa hidup bahagia. Pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah membahas tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bahwa karena Allah yang kami sembah memiliki sifat moral sebagai Allah yang benar, maka kami pun juga harus memiliki hidup yang benar sesuai dengan standar ilahi, sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan kami harus mengenal Allah kami yang benar, dan kami harus tinggal di dalam Allah kami yang benar, supaya kami dibawa ke dalam seluruh kebenaran Allah, dan kami boleh mengenal akan seluruh kebenaran Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.